Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini terlebih dahulu kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka kegiatan pengimbasan program Guru Penggerak. Kemudian saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir pada kesempatan ini mengikuti program pengimbasan ini. Bapak dan Ibu, selama saya mengikuti pendidikan Guru Penggerak, saya sudah mempelajari 4 modul. Yang pertama adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua adalah nilai dan peran Guru Penggerak. Kemudian yang ketiga visi Guru Penggerak. Dan yang keempat adalah budaya positif di sekolah. Nah, ini yang kita akan melakukan pengimbasan itu adalah tentang budaya positif di sekolah. Nah, awal daripada budaya positif di sekolah adalah sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengemukakan bahwa pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, menurut beliau juga bahwa pendidikan itu adalah tempat persembahyan benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Jadi kita sebagai seorang guru tugasnya adalah menuntun mereka, bukan menuntut. Menuntun mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kemudian dari filosofi Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru harus memberi ruang bagi semua peserta didik untuk belajar dan mendapatkan pendidikan yang semestinya. Nah, di sini juga saya belajar tentang bagaimana nilai-nilai seperti guru penggerak, ya, berpihak pada murid, mandiri, kemudian reflektif, kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Sedangkan peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, mendorong kolaborasi antar guru, menjadi coach bagi guru lain, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Kemudian dari nilai dan peran guru penggerak, ya, di sini juga bahwa guru penggerak itu mempelajari tentang visi, ya, tentang visi seorang guru penggerak. Nah, di sini terdapat beberapa paradigma baru yang salah satunya adalah inquiry apresiatif. Nah, dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Nah, di sini dapat diimplementasikan dengan tahapan bagja. Apa itu tahapan bagja? Di sini adalah buat pertanyaan. Kita misalnya mau buat ide seperti apa, bagaimana mewujudkan sekolah yang agamis misalnya. Kemudian ambil pelajaran. Nah, ambil pelajaran ini bisa juga kepada personal, bisa juga pada lembaga. Misalnya ambil pelajaran itu sekolah mana yang sudah menerapkan program tersebut. Kemudian gali mimpi, apa impian dari program kita itu. Nah, kemudian jabarkan rencana, apa saja yang harus kita rencanakan. Dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Ini adalah pelaksanaan daripada keempat tahapan sebelumnya. Ya. Nah, tahapan bagja ini harus dilaksanakan secara utuh, tidak boleh terpisah, karena ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Maka dari tahapan bagja itu akan lahir pembiasaan-pembiasaan yang positif yang dikenal dengan budaya positif. Ya. Budaya positif di sekolah ini kita kenal, ya, Bapak Ibu, dengan budaya itu sesuatu yang berkaitan dengan asumsi nilai, norma, perilaku atau kebiasaan, ya, yang baik di sekolah. Nah, sedangkan yang berpengaruh terhadap budaya positif itu adalah iklim sekolah. Bagaimana suasana internal sekolah baik dari segi fisik maupun sosial yang kondusif, gitu ya. Dan alhamdulillah di sekolah kita iklim lingkungan sekolahnya itu sangat luar biasa. Nah, ini lingkungan positif di sekolah salah satunya dapat dikatakan dengan menerapkan disiplin sekolah. Disiplin sangat berkaitan erat dengan nilai-nilai kebajikan universal yang berlaku secara umum. Ya, terlepas dari adanya perbedaan bahasa, agama, adat istiadat,
suku, bangsa, dan negara. Maka di sini kalau kita mau disambungkan adalah dengan profil pelajar Pancasila itu sudah mencakup semuanya, nilai-nilai universal sudah ada di sana. Tujuan di sini positif adalah menanamkan motivasi untuk menjadi orang, ya, yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya sehingga timbul motivasi intrinsik. Artinya timbulnya itu dari dalam, bukan dari luar. Ya. Ini ada beberapa pendapat. Pertama, disiplin menurut Diane. Nah, ini adalah membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Nah, dengan kata lain, bagaimana cara mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, itu pendapat dari Diane. Kemudian terkait dengan motivasi, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, nah setiap manusia pasti memiliki yang namanya 5 kebutuhan dasar. Pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ya, ini pasti manusia akan menuntut atau akan mempertahankan dirinya untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ya, gitu. Yang ketiga, penguasaan. Kemudian yang keempat adalah kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Ini adalah 5 dasar kebutuhan manusia. Kemudian yang selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. Ya, ada 5 posisi kontrol guru. Bagaimana seorang guru itu berperan sebagai penghukum. Kalau sebagai penghukum ini merasa bahwa seorang guru itu adalah bahwa semua tindakannya adalah benar dan apa yang dilakukan oleh siswa itu adalah salah, misalnya gitu ya. Ya itu. Kemudian yang selanjutnya, nah sebagai pembuat rasa bersalah, pada umumnya ini akan dengan suara yang suara yang lemah lembut begitu. Tapi menekankan kepada siswa itu bahwa apa yang dilakukannya itu adalah salah begitu. Ya. Kemudian sebagai teman, biasanya dengan nada-nada yang cukup halus begitu. Ya kita sebagai teman lah, bagaimana begitu ya. Gitu. Kemudian sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Dan posisi 5 kontrol ini adalah ada pada diri kita semua, dan pada umumnya kita sudah melakukan hal ini. Ya, tentang bagaimana kita melakukan posisi kontrol kita sebagai guru yang ideal. Kemudian yang selanjutnya, Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline mengemukakan 3 motivasi. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi bersifat eksternal. Biasanya kita suka melakukan ini juga, begitu ya. Nah, ayo nanti siapa yang misalnya tidak mengerjakan, misal begitu ya, nanti akan dihukum atau akan hukum. Nah, ini biasanya seperti itu. Kemudian yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Nah, ini motivasi ini juga bersifat eksternal. Artinya ketika misalnya siswa melakukan sebuah tugas, ini karena mengharapkan sebuah imbalan atau penghargaan, dan ini hanya berlaku dalam jangka waktu yang pendek begitu ya, dalam jangka yang pendek. Nah yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, ini motivasi bersifat internal, artinya motivasi yang betul-betul lahir dari dirinya sendiri. Nah, inilah justru yang diharapkan ini adalah poin yang ketiga ini ya, motivasi yang bersifat internal. Nah, kemudian di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, yang pertama, kalau hukuman itu bersifatnya tidak direncanakan. Hanya sesaat, misalnya ketika kita misalnya melihat siswa kita yang melakukan sebuah pelanggaran, ya itu kan terjadi sesaat. Kita hukum nih, misalnya push up atau lari misalnya gitu ya, atau misalnya menulis di buku tulis, ya misalnya saya tidak akan merokok sampai habis misalnya itu ya, itu karena ada suatu hal yang terjadi dan tidak sempat. Kemudian hukuman itu bersifat satu arah. Jadi hanya kita, ya hanya kita yang melakukan, sementara siswa itu yang menerima dari hukuman itu. Yang ketiga, hukuman bisa berupa fisik maupun psikis.
Tadi kalau fisik kan ada push up, ada membersihkan halaman gitu. Kalau psikis kan tadi dengan apa? Menulis ini saya tidak akan menaun dan sebagainya begitu ya. Nah, kemudian apa sih itu konsekuensi? Kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati dari awal begitu. Ya, ada kesepakatan antara guru dengan siswa. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Artinya ini ketika kita sudah melakukan konsekuensi kesepakatan dengan siswa, maka ini berlaku jangka pendek. Gitu. Nah, peraturan dan konsekuensi ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid adiknya, terjadi kesepakatan. Nah, itu Bapak dan Ibu. Nah, dari hukuman dan konsekuensi, maka ada solusi yang ditawarkan. Ya, ada solusi yang terbaik yang ditawarkan, yaitu adalah dengan restitusi. Ya. Nah, hukuman, konsekuensi ini berlaku untuk jangka pendek dan tetap murid atau siswa akan merasa tidak nyaman. Maka hadirlah di sini yang dinamakan dengan restitusi. Apa itu? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, jadi hukuman, konsekuensi, ya, inilah solusi yang terbaik adalah dengan melakukan restitusi. Jadi bagaimana mereka bisa kembali kepada komunitasnya, kepada kelompoknya dengan keyakinan yang lebih kuat. Tujuan utama menerapkan restitusi adalah membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, kemudian memulihkan dirinya setelah berbuat salah, bukan untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun agar murid menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan. Biasanya kan kita ketika kita menjumpai anak yang melakukan kesalahan, kita misalnya memberikan satu pembinaan kepada mereka, ya, dengan nada yang keras, kemudian misalnya kita mengharapkan bahwa anak itu cepat kembali kepada perilaku yang baik, tapi jangan lupa bahwa di sana juga anak itu ada tadi apa itu bukan untuk menyenangkan kita, tapi di situ ada nilai-nilai yang terkandung dalamnya. Jadi bukan hanya menghadap, wajah menghadap, tapi hati tidak. Nah, ini dengan restitusi, ya, guru menanggapi dengan mengajak murid merefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, ini yang dikenal dengan restitusi, itulah segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Ya, kita kan ketika melakukan pernah kita misalnya ada siswa yang bermasalah, kita langsung marah-marah dan sebagainya tanpa kita bertanya dulu misalnya, ya, apa sih yang latar belakang mereka berbuat seperti ini. Menstabilkan identitas artinya ketika kita melakukan pembinaan, kita bisa melontarkan sebuah kata-kata, kamu bukan satu-satunya, ya, yang pernah melakukan ini misalnya. Itu menstabilkan. Atau setiap orang pasti melakukan kesalahan. Nah, kemudian nanti ada validasi tindakan yang salah. Ya, gitu. Nah, dari sini menstabilkan identitas, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Mungkin nanti siswa akan mengatakan, ya Pak, ya Bu, begitu ya. Nanti dari sana kita beranjak ke sini, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan seperti ini. Nanti dari sini nanti anak-anak akan mengungkapkan, ya, apa sih yang melatar belakangi mereka berbuat kesalahan. Nah, dari situ nanti ayatnya di sini menanyakan keyakinan, ya, gitu, ya, menanyakan keyakinan. Apa yang kamu lakukan tadi itu benar atau salah? Salah Pak, salah Bu. Nah, kalau misalnya salah itu baik, berarti siswa menyadarinya. Nah, ditanyakan kepada keyakinan kelasnya, menanyakan keyakinan kelas, ya, apa yang telah kita buat dari keyakinan kelas itu. Ya, bisa mengatakan misalnya saling menghargai, ya, saling menghormati. Nah, itu ditanyakan. Nah, kamu ingin jadi orang yang seperti apa misalnya. Nah, dari sini nanti
nanti akan tercipta, ya, pembuat salah itu tidak merasa bersalah. Dia akan kembali kepada komunitasnya dengan sikap yang lebih kuat. Itu. Nah, ini sudah tadi kita jabarkan tadi. Nah, sekarang kita dari restitusi kita coba untuk ke keyakinan kelas. Ini sudah merupakan salah satu budaya positif. Ya, pengertian keyakinan kelas, bentuk budaya positif dalam mewujudkan disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam menciptakan suasana lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman. Dengan adanya keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu masih ingat dengan profil pelajar Pancasila? Masih ingat tidak? Nah, inilah profil pelajar Pancasila, ya. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, benar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ya. Yang selanjutnya tahap penyusunan keyakinan kelas. Ini kita kan di sini ada sekolah kita ada 33 kelas. Ya, kalau semuanya membuat keyakinan kelas, ya, maka insya Allah budaya positif itu akan lebih bisa diterapkan, sehingga tujuan pembelajaran itu akan lebih tercapai. Ya, mewujudkan merdeka belajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah melakukan curah pendapat tentang peraturan kelas. Nah, apa sih peraturan kelas itu? Ya, kenapa kok mesti ada keyakinan kelas? Mengapa sih harus ada kesepakatan kelas? Kalau peraturan itu biasanya adalah terjadi satu arah. Ya, kita sebagai guru atau lembaga kita. Kalau peraturan itu, jadi anak mau tidak mau itu harus mengikuti peraturan kelas, ya, gitu. Nah, sekarang kita rubah dari peraturan kelas, ya, bagaimana menjadi keyakinan kelas, ya, atau kesepakatan kelas, ya begitu. Nah itu ya. Nah, kemudian 2, mencatat masukan murid di kertas papan tulis hasil curah pendapat semua murid dapat membacanya. Nah, ini misalnya membuat membuat di karton, kemudian anak menulis di buku tulis, nanti ditempelkan. Dan itu yang terbaik adalah ditempel di kelasnya, agar nanti setiap siswa itu dapat memahami, dapat melaksanakan tanpa mereka lupa kalau ditempel itu. Jadi nanti hubungan kelanjutannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi nanti yang ditempel di ruangan itu bukan hanya hasil-hasil yang sudah jadi, ya, tapi harus karya anak begitu ya yang ditempel itu. Nah, kemudian menyusun keyakinan kelas menggunakan kalimat positif. Ya, jadi kalimat yang baik misalnya. Nah, dihindari hal-hal yang dianggap kurang baik, misalnya kalimatnya biar lambat asal selamat. Nah, nanti itu kan kalimat yang kurang baik. Tujuannya betul selamat, ya, tapi lambatnya itulah yang tidak baik, ya. Jadi dengan kalimat yang positif. Meninjau kembali daftar curah pendapat yang telah dicatat. Meninjau kembali keyakinan kelas secara bersama-sama diusahakan hanya dari 3-7 prinsip atau keyakinan. Jadi kalau terlalu banyak nanti dikhawatirkan juga bahwa siswa itu sulit untuk menerapkannya. Ditinjau ulang, menyetujui dan ditandatangani oleh murid dan guru. Kalau kita ada guru mata pelajaran, ada wali kelas, juga boleh mengetahui kepala sekolah. Keyakinan kelas ditempel di dinding agar semua murid dapat melihatnya. Ya, jadi kalau misalnya ditempel di dinding, mudah-mudahan dari 32 siswa itu satu hari saja ada yang melihat, misalnya 10 orang, 11 orang dengan bergantian, itu akan melekat pada diri mereka. Kemudian yang selanjutnya Bapak dan Ibu, nah ini contoh keyakinan kelas, ya, bekerja sama, ya, jaga kebersihan kelas misalnya, ya, setiap peduli menghargai dan membantu satu sama lain, ya, menjaga dan meletakkan barang sesuai dengan tempatnya, tepat waktu dan aktif di kelas. Ya, ini adalah contoh-contoh daripada keyakinan kelas yang sifatnya adalah positif, begitu ya. Gitu. Kesepakatan kelas tentunya bagaimana? Kami menjaga ketertiban dan kebersihan kelas setiap saat. Kami belajar dengan antusias dan penuh percaya diri.
Kemudian kami senantiasa menghormati guru dan mengasihi sesama. Kami bersaudara dan saling membantu jika ada teman yang memerlukan bantuan. Nah, ini adalah contoh-contoh daripada keyakinan dan kesepakatan kelas. Nah, apa saja yang dapat kita gunakan untuk keyakinan kelas? Ya, bisa saja kita saling menghormati dan bertutur kata sopan, masuk kelas tepat waktu, belajar dengan sungguh-sungguh, siap menyelesaikan tugas belajar tepat waktu, menjaga kebersihan kelas, selalu berpakaian rapi, menjaga ketertiban dan keamanan kelas, berdoa sebelum dan sesudah belajar, kemudian membaca surat pendek apa sebelum belajar. Nah, ini di kita dulu sudah bagus membaca ayat pendek hampir tiap kelas. Jadi kalau masuk itu kita serempak begitu membaca surat-surat pendek. Nah, ini yang beberapa kelas memang sudah kendor. Jadi mari kita galakan kembali untuk membaca Quran surat-surat pendek. Begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu rumuskan keyakinan kelas yang disepakati. Nah, ini bisa juga kami siswa kelas 7A misalnya, saling menghormati, berpakaian rapi, menjaga kebersihan, belajar sungguh-sungguh, masuk kelas tepat waktu, mengerjakan tugas dengan waktu. Bisa nanti di kolomnya ada sekretaris, ketua murid, guru mata pelajaran, wali kelas. Bisa juga nanti ditambahkan dengan kepala sekolah. Silakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, Bapak Ibu. Nah, dari yang tadi disampaikan, Bapak dan Ibu, ternyata untuk menggali sebuah budaya positif itu sangatlah mudah kalau semuanya ini kalau kita mau bekerja sama, begitu. Mau bekerja sama. Nah, dasarnya adalah bagaimana kita timbul dari diri kita untuk melakukan budaya positif ini. Nah, itu dari pemaparan dari saya tentang budaya positif dan beberapa modul yang saya pelajari pada program guru penggerak yang dilaksanakan hampir 2 bulan Bapak Ibu. Jadi 4 modul itu sudah 2 bulan, ya, 2 bulan dilaksanakan. Mudah-mudahan disusul dengan Bapak dan Ibu semua. Barangkali dari apa yang disampaikan ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Maaf Pak, izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama Firmansyah. Saya mengajar matematika kelas 7. Ya. Yang saya tanyakan, menurut Bapak, bagi yang tepat dari 5 posisi kontrol guru yang tepat menurut Bapak itu yang mana bagi kita? Ya. Terima kasih Pak Firman. Dari apa tadi yang ditanyakan, dari 5 posisi kontrol guru, ya, yang terbaik adalah bagi kita sebagai guru adalah posisi sebagai manajer, di mana kita nanti hanya mengarahkan siswa itu untuk mendapatkan keyakinan pada dirinya. Mereka memperbaiki kesalahan yang mereka perbuat tanpa harus ada peran-peran di luar mereka yang dapat membebani bagi mereka. Nah, jadi posisi yang paling ideal itu adalah posisi kontrol sebagai manajer, begitu ya. Ada lagi? Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Menarik sekali ya Pak tadi pemaparan mengenai budaya positif. Salah satunya tadi ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu kan disusun berdasarkan tahapan-tahapan yang disepakati oleh murid dan guru. Nah, yang jadi pertanyaan, kapan keyakinan kelas itu dibuat dan dilaksanakan? Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Teti. Dari keyakinan kelas itu idealnya adalah dibuat ketika awal tahun ajaran. Kalau kita di sini sebagai guru mata pelajaran, berarti kita membuat kesepakatan itu adalah dari awal tahun ajaran. Dan kenapa tadi harus ditempel? Agar semua guru mata pelajaran itu mengetahui keyakinan kelas seperti apa di kelas ini begitu. Karena mungkin saja antara kelas yang satu dengan kelas yang lain itu keyakinan kelasnya berbeda-beda. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan potensi anak, gitu ya. Ada mereka akan mencurahkan apa di sana. Gitu. Jadi yang lebih baik adalah di awal tahun ajaran. Ya, nanti kita akan bisa mengidentifikasi bagaimana keinginan daripada kelas itu. Karena kan kalau dulu
itu kan ada kelas eksklusif, misalnya kelas A, kumpulan orang-orang pandai gitu ya. Tapi kalau sekarang kan kita majemuk begitu. Jadi nah itu membantu guru juga ya, membantu guru untuk mengidentifikasi awal. Jadi itu Bu, jadi yang lebih baik adalah awal tahun ajaran. Terkait dengan apa tadi yang disampaikan Pak Firman, saya akan coba menekankan bagaimana 5 posisi kontrol ya melalui sebuah tayangan video ini. Silakan Bapak dan Ibu untuk bisa menyimaknya ya terkait dengan 5 posisi kontrol. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, yang tadi yang pertama ya adalah guru sebagai penghukum. Nah, yang kedua sekarang adalah guru sebagai pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Di posisi yang ketiga sebagai teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini posisi sebagai pemantau ya atau monitor. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan
kurikulum sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Jadi yang terakhir ya, quality manager. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, itu Bapak Ibu dari tayangan tadi ya, 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh kita sebagai pengajar. Maka 5 posisi kontrol itu yang kelima adalah posisi sebagai manajer yang cocok buat kita. Jadi betul-betul dari dalam diri murid sendiri ya, kita menyadarkan bahwa apa yang mereka lakukan itu kembali kepada mereka sendiri. Nah, kemudian saya coba juga untuk bagaimana ketika menghadapi siswa yang bermasalah. Nah, ini Bapak dan Ibu, saya melakukan sebuah praktek revisi terhadap siswa yang bermasalah. Jadi saya mengambil contoh adalah 2 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana Rusmana SPDI, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMP Negeri 2 Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif. Ini saya ambil contoh ya, siswanya adalah Vigo Ibrahim ya. Vigo ini melanggar peraturan sekolah. Waalaikumsalam. Silakan. Wah, Igo hari ini kelihatan bahagia ya. Iya Pak, Tadi habis ngapain? habis dari kelas. Oh iya, Igo tahu kenapa dipanggil ke kantor. Iya saya tahu Pak. Apa itu? Saya jarang masuk kelas pada pelajaran matematika dan tidak mengerjakan tugas-tugasnya. Baik, Igo sudah tahu ya.
menurut Vigo perbuatan itu benar atau salah? Salah Pak. Baik, kalau Vigo sudah tahu bahwa perbuatan itu salah, nah, itu bagus ya. Berarti Vigo sudah menyadarinya. Iya Pak. Ya Pak, saya menyadari dan mengakui perbuatan tersebut salah. Semua orang pasti melakukan kesalahan, ya. Iya Pak. Nah, tentunya Vigo ada alasan kenapa berbuat demikian. Ya Pak, saya kurang paham dengan tugas yang diberikan guru matematika dan saya merasa ketika masuk kelas saya selalu lagi tugasnya dan dimarahi karena tugas tidak dikerjakan. Jadi Bapak paham Vigo. Nah, waktu awal semester kemarin kita sudah membuat nilai keyakinan kelas dan sudah disepakati bersama, ya kan? Ya sudah Pak. Nah, coba sekarang nilai keyakinan kelas atau kesepakatan apa saja yang Vigo masih ingat? 1. Saling menghormati dan menghargai. 2. Disiplin bertanggung jawab. 3. Selalu semangat dalam belajar. 4. Bekerja sama dalam menjaga kebersihan kelas. Bagus sekali Vigo. Nah, kamu masih ingat dengan nilai keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Iya Pak. Tadi kamu sudah menyebutkan beberapa nilai keyakinan kelas. Di antaranya disiplin, bertanggung jawab, dan selalu semangat dalam belajar. Apakah Vigo sudah menjalankan keyakinan kelas tersebut? Saya belum menjalankannya Pak. Baik, kalau seperti itu. Lantas, apa yang akan Vigo lakukan untuk memperbaiki perbuatan tersebut? Saya akan berdoa kepada guru matematika dan meminta penjelasan tugas yang kurang saya pahami. Kemudian saya akan mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan. Bagus sekali Vigo, ya. Bapak bangga sama kamu, ya, jika kamu berpikiran seperti itu. Ya Pak, terima kasih. Mohon maaf dan mohon izin. Sekarang saya akan langsung pergi melatih guru matematika Pak. Sama-sama Vigo, silahkan, ya. Semoga semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Tentunya sukses buat kamu ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, Bapak dan Ibu sekalian, itu adalah tadi salah satu dari praktik segitiga restitusi yang mudah-mudahan dapat kita mencoba untuk diterapkan di sekolah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan budaya positif di sekolah kita, sehingga tujuan pembelajaran yang kita cita-citakan bersama mewujudkan merdeka belajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tema kita adalah luhur budi tinggi prestasi itu dapat tercapai dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Tepuk tangan atau aplaus buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Nur Eni, salah satu pengajar di SMP 2 Jatiwangi. Mata pelajaran yang saya ambil adalah prakarya. Hari ini saya mendapatkan ilmu baru dari Panana dari kegiatan CGP, yaitu pengimbasan tentang budaya positif di sekolah. Alhamdulillah saya mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dan mudah-mudahan dapat saya terapkan nanti di kelas yang saya pegang. Sukses selalu untuk Panana, keren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syarifuddin, guru informatika di SMP Negeri 2 Jatiwangi. Setelah tadi saya menyimak materi tentang pengimbasan yang disampaikan oleh Bapak Nana Rusmana SPDI terkait dengan budaya positif di sekolah. Alhamdulillah saya mendapatkan banyak pengalaman dan
pelajaran baru terkait dengan budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan budaya positif di sekolah dapat terrealisasikan di SMP Negeri 2 Jatiwangi. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Surya Harjono, guru matematika dari SMP Negeri 2 Jatiwangi. Setelah mendapatkan pemaparan materi dari Nana Rusmana SPDI tentang pengimbasan budaya positif, saya mendapatkan ilmu pengetahuan dari materi beliau. Semoga materi beliau lebih bermanfaat dan dapat diterapkan di SMP Negeri 2 Jatiwangi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna Purnawati, pengajar IPA dari SMP Negeri 2 Jatiwangi. Setelah melihat pemaparan dari Pak Ustadz Nana tentang budaya positif, alhamdulillah saya bisa menambah pengetahuan saya khususnya, dan mudah-mudahan bisa diterapkan ke depannya di sekolah SMP Negeri 2 tercinta ini. Sukses selalu Pak Ustadz Nana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman SPD. Saya mengajar matematika di kelas 7 di SMP Negeri 2 Jatiwangi. Setelah mengamati dan menyimak pembahasan dari Bapak Nana Rusmana SPDI, banyak manfaat yang diterima oleh saya dan teman-teman saya. Mudah-mudahan dapat diterapkan di SMP Negeri 2 Jatiwangi tercinta ini. Sukses selalu Pak Ustadz Nana Rusmana SPDI.